Pada slide ini, kita akan membahas konsep just in time. Dalam JIT, proses produksi tidak dilakukan berdasarkan perkiraan atau ramalan, tetapi berdasarkan permintaan nyata dari pelanggan. Artinya, produksi baru berjalan ketika ada pesanan. Jumlah barang yang diproduksi juga tidak berlebihan, melainkan hanya sesuai kebutuhan. Selain itu, bahan baku didatangkan tepat pada saat akan digunakan, bukan disimpan lama di gudang. Tujuan utama dari konsep dasar just in time adalah yang pertama, mengurangi biaya persediaan, yang kedua, mempercepat proses produksi, dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kualitas. Dengan demikian, perusahaan dapat beroperasi lebih ramping dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Sistem produksi just in time dan sistem tradisional. Pertama, dari sisi produksi. Pada just in time digunakan pull system. Artinya, produksi baru berjalan ketika ada permintaan pelanggan. Sedangkan pada sistem tradisional, produksi dilakukan berdasarkan rencana sehingga barang sering diproduksi meskipun belum dibutuhkan. Dampaknya terlihat pada persediaan. Just in time memiliki persediaan yang sangat minim, sedangkan sistem tradisional cenderung menumpuk stok di gudang. Dari sisi pemasok, just in time hanya bekerja sama dengan sedikit pemasok namun hubungan jangka panjang, supaya kualitas dan ketetapan waktu bahan baku terjamin. Berbeda dengan sistem tradisional yang menggunakan banyak pemasok dengan kontrak jangka pendek. Keempat, hubungan dengan pemasok. Pada just in time bersifat jangka panjang, sedangkan sistem tradisional cenderung jangka pendek. Kelima, struktur proses. Just in time menggunakan sistem seluler, sedangkan sistem tradisional berbasis departemen. Keenam, tenaga kerja. Pada just in time karyawan berkeahlian ganda, sedangkan sistem tradisional terspesialisasi. Ketujuh, jasa pendukung. Pada kedua sistem bersifat terdesentralisasi, namun pada just in time lebih mendukung kelancaran proses produksi. 8. Keterlibatan karyawan. Just in time memiliki keterlibatan tinggi, sedangkan sistem tradisional relatif rendah. 9. Gaya manajemen. Pada just in time, manajemen berperan sebagai fasilitator, sedangkan sistem tradisional sebagai pemberi perintah. 10. Pengendalian kualitas. Just in time menggunakan total quality control, sedangkan sistem tradisional menggunakan acceptable quality level. Terkait konsep back first costing. Pada slide ini, kita akan masuk ke konsep back first costing. Back first costing itu adalah sistem akuntansi biaya yang meminimalkan pencatatan biaya selama proses produksi. Perhitungan biaya produksi dilakukan di akhir periode, setelah barang selesai diproduksi dan dijual. Setelah ini disebut dengan back first karena pencatatan biaya dilakukan secara mundur, yaitu dari akhir ke kembali ke bahan baku. Back first costing umumnya diterapkan pada perusahaan yang menggunakan sistem just in time. Hubungan JIT dan back flash costing. Dalam slide ini menjelaskan hubungan antara sistem just in time dan back flash costing. Back flash costing sangat cocok digunakan pada sistem JIT karena persediaan yang dimiliki perusahaan sangat minimal. Dengan kondisi tersebut, pencatatan biaya dapat dilakukan di akhir proses tanpa kehilangan akurasi. Karena tidak ada persediaan produk jadi, maka biaya produksi langsung dibebankan ke HPP. Selain itu, aliran produksi yang cepat dan minim (WIP) memungkinkan perhitungan biaya dilakukan secara mundur dengan lebih mudah. Dengan kata lain, JIT dan back flash costing saling mendukung satu sama lain. Materi terakhir tentang analogi dasar akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan dijelaskan menggunakan beberapa analogi agar lebih mudah dipahami. Akuntansi keuangan diibaratkan sebagai bahasa perusahaan karena digunakan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Yang kedua, akuntansi juga berperan sebagai kamera keuangan yang merekam kondisi dan kinerja keuangan perusahaan secara objektif. Selain itu, akuntansi diibaratkan sebagai buku harian perusahaan karena mencatat seluruh transaksi dari jurnal hingga laporan keuangan. Dan sebagai neraca timbangan, akuntansi menunjukkan keseimbangan keuangan perusahaan melalui rumus dasar aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Dan yang terakhir, akuntansi keuangan juga berfungsi sebagai GPS, yaitu pemberi arah dan dasar pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.